Selamat datang codingers di tips and trick episode array. Pada tips and trick kali ini kita akan membahas tentang array. Apa saja common problem yang sering ditemukan atau masalah yang sering kita temukan dengan data struktur atau tipe data array. Lalu beberapa tips and trick untuk mengoperasikan sebuah tipe data atau data struktur array. Pada tips and trick kali ini, supaya teman-teman bisa menyamakan environment dengan yang saya gunakan, saya menggunakan bahasa JS atau JavaScript berbasis Node.js. Untuk Node.js yang saya gunakan, saya menggunakan Node.js pada environment saya di versi 14.16.0. Untuk npm yang saya gunakan, walaupun belum akan kita gunakan pada video kali ini, tapi untuk menyamakan environment, saya menggunakan versi 6.14.11. Lalu untuk IDE atau code editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Saya menggunakan LTS yang paling baru. Nah, saya lupa ini versi berapa. Untuk teman-teman yang ingin menyamakan environment dan mungkin pemula dalam programming, kita akan lampirkan di deskripsi link dan mungkin beberapa tutorial untuk menginstal environment tersebut. Kembali ke bahasan kita, array. Mungkin sedikit refreshment teman-teman yang sudah tahu. Array adalah tipe data atau bisa juga disebut struktur data yang merepresentasikan sebuah koleksi elemen yang di dalamnya bisa berupa value atau variabel. Nah, dalam sebuah array itu memiliki beberapa properti, yaitu panjangnya atau length. Lalu ada juga ini berhubungan dengan sifat array. Array bersifat memiliki urutan tertentu atau order, memiliki urutan tertentu atau memiliki order. Nah, ini biasanya kita sebut dengan index. Jadi salah satu karakteristik array yang membedakan array dengan data struktur atau tipe data lainnya karena array memiliki index. Karena dia terstruktur atau memiliki urutan tertentu. Dalam beberapa bahasa pemrograman, array biasanya memiliki tipe data yang cenderung homogen atau sama. Tipe data atau elemen yang di dalamnya memiliki struktur yang sama. Misalnya kita memiliki array of integer atau array integer, biasanya isinya akan sama semua. Integer 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi dalam beberapa bahasa pemrograman dynamic seperti JS atau JavaScript, lalu PHP, ada juga Python, biasanya array tidak homogen. Bisa dalam suatu array atau dalam suatu koleksi memiliki integer, karakter atau string, atau bahkan array di dalam array. Ini biasanya kita sebut dengan nested array atau array bersarang. Oke, mungkin sedikit itu refreshment-nya untuk teman-teman yang sudah tahu atau yang baru pertama kali tahu apa itu array. Kita akan lanjut ke Visual Studio Code. Oke, untuk deklarasi array, kita tinggal mendeklarasikan variabel, bisa menggunakan let, var, atau const sesuai kebutuhan. Lalu kita deklarasikan array-nya. Untuk print atau mencetak indeks tertentu pada sebuah array, kita tinggal console.log indeks array tersebut. Di sini saya mendeklarasikan array dengan 3 elemen dan semuanya berupa integer atau angka 1, 2, 3. Apabila saya mencetak array pada indeks 0, maka konsol akan menunjukkan yang angka 1, value array pada indeks 0.
yaitu 1. Kita juga bisa ngeprint atau mencetak komponen atau properti array tadi yang sudah sebutkan sebelumnya, yaitu length-nya atau panjangnya. Biasanya juga ada beberapa sih yang nyebutnya size. Nah, ini juga untuk index array tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Index array dalam beberapa bahasa program biasanya starting dari 0. Jadi dari kiri ke kanan 0, 1, 2, indeks 0 value-nya 1, indeks 1 value-nya 2, indeks 2 value-nya 3, dan seterusnya. Biasanya dimulai dari 0, tapi ada beberapa bahasa pemrograman juga yang mulainya dari angka 1 indeksnya ya. Jadi 1 value 1, 2 value 2, dan seterusnya. Nah, untuk mencetak panjang sebuah array, kita bisa menggunakan array.length. Property array.length. Dia akan mencetak 3 karena length-nya ada 3. 1, 2, 3. Biasanya ada separatornya ya, antara elemen itu separatornya biasanya koma. Ini separator 1, 2, 3, ada 3 elemen. Seperti itu. Ini yang basicnya teman-teman udah tahu. Lalu common atau permasalahan yang sering kita temui dalam sebuah tipe atau struktur data array ini adalah biasanya gimana sih cara melakukan perulangan sesuai dengan panjang atau besar dari array tersebut atau koleksi. Kita ngeloop sebanyak elemen dalam sebuah koleksi. Nah, kita bisa menggunakan looping 3 jenis looping tergantung kebutuhan. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi yang akan saya demonstrasikan yang sering saya gunakan. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan for loop. Ini sangat basic sekali. Kita deklarasikan i sebagai 0, lalu i lebih kecil daripada array.length, lalu i++ ini untuk trigger atau flag yang menanda agar loopingnya tidak endless atau loopingnya nggak selesai. Kita harus tambah i-nya setiap perulangan terjadi. Lalu tiap perulangan kita bisa cetak index array yang kita looping. Nah, karena ada 3 elemen, maka loopingnya akan mengulang sebanyak 3 kali atau sebanyak jumlah elemennya. Di perulangan pertama dia print 1, value 1 pada indeks 0 ya, karena kita mulai dari 0. Lalu pada indeks 2, indeks 1 ada 2, lalu di indeks 2 ada 3. Jadi akan ke print sejumlah banyak elemen. Ini yang pertama, perulangan pertama. Lalu perulangan yang kedua, kita bisa menggunakan while loop. i-nya harus dideklarasikan di luar terlebih dahulu. Biasanya ini kalau i-nya mau teman-teman pakai lagi di codingan berikutnya. Nah, jadi karena i-nya harus kita deklarasikan terlebih dahulu. i lebih kecil daripada array.length. Lalu console.log array i. Jangan lupa pada looping while kita harus tambahkan flag di dalam codingan while-nya ya, supaya ini tidak jadi endless loop. Lalu kita jalankan. Nah, ini sama seperti yang for loop. Hasilnya dia akan looping 3 kali lalu stop. Lalu yang jenis ketiga atau contoh yang ketiga, ini yang sering sekali saya gunakan. Kita tidak akan looping menggunakan indeks seperti 2 looping sebelumnya. Ini menggunakan value. Correct me if I'm wrong ya, koreksi saya kalau ada salah. Setahu saya untuk looping ini baru dikenalkan pada ECMAScript 5 atau biasa disebut ES6 pada JavaScript berbasis Node.js. Nah, ini kita bisa menggunakan looping menggunakan for of. Kita harus mengenalkan deklarasi variabelnya dulu, let val of nama array-nya. Lalu kita console.log val. Nah, di sini val ini tidak berupa indeks seperti 2 looping sebelumnya di mana i-nya ini berupa indeks 0, 1 dan sebagainya. Tapi kalau di for let val of array, ini val-nya ini sudah berupa value-nya. Value dari 1, 2, 3 dari array. Kita coba. Nah, dia tetap print sebanyak elemen 3 kali, tapi dia tidak menggunakan indeks. Dia mengignore indeks. Dia langsung value-nya yang dicetak.
di konsol. Jadi seperti itu untuk permasalahan saya gunakan untuk dalam perulangan array. Lalu kita lanjut ke duplikasi array. Nah, ini ada hubungannya dengan copy by reference dan copy by value. Mungkin nah, dalam pemrograman, setiap kita deklarasi sebuah variabel let a, ini variabel a akan di-store dalam memori. Letak a ini akan ditaruh dalam memori komputer. Contoh dia ditaruh di sini nih, si a, variabel a ditaruh di sini. Nilai a atau value dari a ini adalah angka 1. Ketika kita menciptakan variabel b, let b sama dengan a, maka dia hanya akan mengcopy by value atau copy by value atau menduplikasi a ke dalam b, tapi hanya berdasarkan nilainya, value-nya. Di sini value a adalah 1. Maka memori akan menciptakan ruang baru untuk menaruh variabel b. Di sini misalnya ini a, ini b, tapi value-nya sama 1. Yang terjadi ketika kita merubah salah satu, contoh kita rubah a sama dengan 2, maka b tidak akan berubah karena letak memorinya berbeda. Jadi ketika kita rubah a jadi 1, b akan tetap menjadi 1. Dia tidak akan terpengaruh a karena posisinya di memori berbeda. Inilah yang kita sebut dengan copy by value. Berbeda dengan array. Array ini dia copy by reference. Jadi yang di-copy bukan value-nya atau nilai dari variabelnya, tetapi alamat di memorinya. Contoh, kita punya array let array 1. Let array 1 sama dengan 1, 2, 3. Lalu kita buat let array 2 sama dengan array 1. Ketika kita rubah salah satu indeks di array 2, maka ini akan merubah value yang ada di indeks, ada di array pertama juga. Jadi di memori ketika kita deklarasi array 1, dia akan ditaruh di sini. Nilainya misalnya 1, 2, 3 tadi. Nah, ketika kita deklarasi array 2 dengan menggunakan array 1, maka dia tidak akan menciptakan ruang baru di memori. Tapi dia hanya menunjuk memori yang sama. Dia akan tetap menunjuk ke sini, tetapi dua variabel. Array 1, array 2. Padahal mereka menunjuk memori yang sama. Jadi ketika kita merubah array 1, dia akan juga merubah array kedua, karena dia menunjuk pada memori yang sama. Nah, ini berbeda dengan copy by value yang terjadi pada variabel. Dalam sebuah codingan untuk duplikasi array, kita contohkan dulu yang copy by value menggunakan variabel. Di sini saya punya variabel a, isinya 3, lalu saya punya variabel b sama dengan a. Lalu saya rubah value a menjadi 2. Yang terjadi adalah ketika saya console.log a dan saya console.log b adalah a akan berubah menjadi 2, tetapi b akan stay menjadi 3. Karena ketika diciptakan pertama kali, B akan mengikuti value A pertama, yaitu 3. Tapi di tengah-tengah kita rubah A menjadi 2. Maka A berubah menjadi 2, tetapi B tetap menjadi 3. Karena ini adalah copy by value. B dan A tidak berhubungan secara memori. Maka ketika A atau B berubah, mereka nggak akan saling berpengaruh. Sedangkan kalau array, kita sudah punya satu array di sini. Kita copy ke array 2. Sama dengan array. Ketika array 2 kita rubah, misalnya indeks 0 saya rubah jadi 11. Nah, kita console.log atau kita cetak array 1. Maka yang terjadi adalah indeks 0 pada array pertama akan berubah menjadi 11. Padahal di sini yang kita rubah adalah indeks 0 pada array 2. Tetapi ketika kita cetak array pertama atau array 1 yang ada di atas nih, harusnya kan 1 ya, tapi berubah jadi 11. Karena ini adalah copy by reference. Kita tidak menciptakan ruang baru pada memori, tapi kita menggunakan memori alamat memori yang sama.
hanya dua variabel aja representasinya. Nah, jadi ini sering terjadi, masalah yang sering terjadi sama teman-teman yang ngoding JavaScript berbasis Node.js. Lalu gimana cara kita duplikasi array? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan perulangan. Contoh, kita buat let array 2, kita deklarasikan sebagai array kosong. Lalu kita looping menggunakan val of aja ya. For let val of array, ini for let val of array 2 dot push val. Lalu kita ganti array 2 dot 0 atau indeks 0 sama dengan 11, lalu kita console.log atau kita cetak array pertama. Maka hasilnya adalah array pertama ini ada error. Oke, tadi ada sedikit bug, sudah saya ganti jadi array 2 dot push tadi array. Kita coba jalankan. Nah, array 1 akan tetap indeks 0-nya akan tetap jadi 1. Karena yang kita rubah adalah array 2 yang indeks 0-nya jadi 11. Jadi ketika kita print array 2 dia akan 11. Tapi array 1 tetap indeks 0-nya 1 karena ini kita copy by value, tidak copy by reference seperti contoh pertama tadi. Ini adalah cara pertama menggunakan perulangan atau looping. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan common library JavaScript, yaitu array.slice. Di let array 2 sama dengan array.slice. Lalu kita ganti array 2 indeks 0 sama dengan 11. Lalu kita console.log atau kita cetak array pertama. Kita coba jalankan. Kita clear dulu. Nah, ini array 1 tidak akan berpengaruh pada perubahan yang terjadi di array 2. Ketika kita ganti jadi array 2, kita jalankan, dia akan berubah. Oke, jadi ini adalah salah satu kedua kita menggunakan common library JS yaitu slice. Sebenarnya saya nggak tahu ya ini dalamannya slice ini apakah menggunakan looping atau perulangan juga. Oke, untuk cara yang ketiga, kita juga bisa menggunakan common library JavaScript, yaitu library JSON. Nah, ini sering ditemukan sama teman-teman front-end developer yang menggunakan framework React.js atau Vue.js. Let array 2 sama dengan json.parse json.stringify array 1. Lalu kita ganti array 2 indeks 0 sama dengan 11. Lalu kita console.log array 1. Kita jalankan. Array 1 indeks 0 tetap 1. Lalu kita print array 2. Nah, dia sudah berubah indeks 0 jadi 11. Setahu saya, yang saya baca mungkin teman-teman bisa bantu koreksi. Untuk array yang elemennya sangat banyak ya, bisa dibilang ribuan atau ratusan yang mendekati ribuan. Ada artikel yang bilang bahwa ini paling efektif karena dia tidak menggunakan perulangan dalam konteks performa ya. Ini paling efektif untuk performa ketika jumlah elemen dalam array kita sangatlah banyak. Karena looping kan misalnya elemen kita ada 1000 atau seratusan dekat 1000, berarti kita melakukan perulangan sebanyak itu. Nah, tetapi kalau kita perulangannya hanya puluhan atau di bawah 100 lah ya, mungkin tidak terlalu berpengaruh menggunakan ini atau perulangan atau slice. Jadi gunakan sesuai kebutuhan teman-teman aja, yang mana yang paling fit dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin pada tips and trick kali ini kita sudah sedikit membahas array dan basic tips and trick dan array. Jangan lupa like kalau teman-teman suka dengan tips and trick di video kali ini. Komen kalau ada mungkin teman-teman ide apa yang mau dibahas. Dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman mau dapat video-video tips and trick kayak video kali ini. Oke, next tetap tunggu video-video lanjutan dari kita.
tentang tips and trick dalam coding. Oke, salam codingers. Sampai jumpa di video berikutnya.